Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 9, kita jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang kita bahas kali ini adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita mulai dengan berdoa. Sebelum kita bahas materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Setelah memperhatikan gambar tadi, tentu kalian masih bingung, bukan? Apa itu kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan bisa diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Sedangkan permanen, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negaranya tetap berdiri. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Sedangkan tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bagaimana dengan negara yang berdaulat? Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Bangsa Indonesia berjuang untuk memperoleh suatu kedaulatan dan berhasil meraihnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bebas menentukan nasib sendiri dan mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka. Unsur konstitutif adalah unsur pembentuk yang menjadi unsur mutlak, unsur yang wajib ada sebagai terbentuknya negara. Selain unsur konstitutif, ada juga yang harus dipenuhi, yaitu unsur deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif dan unsur deklaratif adalah merupakan unsur-unsur terbentuknya negara, yaitu adanya wilayah, kedua adanya rakyat, ketiga adanya pemerintah yang berdaulat sebagai unsur konstitutif, dan yang keempat adalah adanya pengakuan dari negara lain sebagai unsur deklaratifnya.